Biasanya pakai pantun-pantunan, saya coba tak pakai pantunan. Bismillah. Tadi sambil dengerin Mbak Risa. Biru laut seperti kolam, kan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka sesi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 bulan 6 tahun 2023. Tanggalnya tanggal cantik. 66 biasanya banyak promo. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Risa. Ada banyak promo berkaitan dengan beberapa produknya Casio. Baik Bapak dan Ibu, kita di seri ke-118 hari ini kita akan membahas tentang menyusun asesmen sumatif dan formatif bersama dengan saya Mas Ruan Mufid. Nanti saya akan mendampingi pemateri hebat kita. Pemateri hebat kita adalah Dr. Widya Kusumaningsih. Beliau adalah dosen dari Universitas PGRI Semarang. Kalau kawan-kawan mengikuti seri sebelumnya juga beliau menjadi pemateri di bagian breakdown CP dan breakdown CP menjadi ATP sampai dengan KMA. Dan ini masih serangkaian kegiatan bahwa Bapak dan Ibu akan nantinya kalau memang mengikuti kegiatan ini dalam serangkaian paket yang sudah kami sebar dalam flyer, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, pada setiap sesinya pun Bapak dan Ibu tetap akan mendapatkan haknya sertifikat pada setiap sesi. Jadi tetap pantengin aja kegiatan ini Bapak dan Ibu semuanya. Duduk santai di tengah taman, lihat lampu yang sedang bersinar. Selamat malam wahai kawan-kawan. Kita akan mulai sesi Casio webinar. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak terlalu berpanjang dan berlebar lagi karena kalau panjang kali lebar nanti jadinya luas. Saya akan membacakan tata aturan pada hari ini. Jadi pada hari ini sesi kita lebih kurang nanti sampai dengan pukul 21 Bapak dan Ibu. Ada sesi paparan materi, sesi tanya jawab, dan tentunya nanti di akhir sesi ada kita coba memberikan 2 giveaway seperti biasa. Ada 2 hadiah yang akan diberikan kepada peserta yang nanti dapat menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan kriteria dari pemateri. Baik, Bu Widya, selamat malam. Sehat? Selamat malam, Pak Mufid. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ketemu kembali di Disehat-sehatkan. sesi webinar pada malam hari ini, nggih. Jadi kita akan mulai sesi saja. Ini 19.13. Kita akan mulai nanti di 19.15. Kawan-kawan siapkan kopinya, yang ngopi, siapkan catatan-catatan kecil. Jika memang nantinya ada hal yang mungkin perlu ditanyakan atau perlu kita bahas dalam sesi malam hari ini. Baik, mengantarkan Bu Widya pada sesi malam hari ini, monggo kami berikan sepenuhnya kepada Bu Widya. Disilahkan. Baik, terima kasih Pak Mufid yang luar biasa sekali deh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir di sini untuk dari pihak Casio maupun dari teman-teman guru yang hebat yang luar biasa. Di sini pihak Casio ada Mbak Pinta, ada Bu Teti, Mbak Risa, dan Bu Ani. Ini Mbak atau Bu nggak kelihatan orangnya soalnya. Jadi baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Tadi suara saya terdengar, nggih? Oke, Jelas. baik. Karena tadi sudah diawali dengan pantun-pantun, sebetulnya saya itu kurang bisa membuat pantun, tapi ya sudahlah. Baik, tetap ikut berpantun ya, biar Bapak Ibu guru hebat semuanya ini tidak ngantuk. Jadi buat tepung bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung saya ucapkan, semoga webinar ini memberi makna untuk Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Ini dipaksakan pantunnya. Baik, Bapak Ibu hebat yang luar biasa, kita mulai untuk lanjutan dari
webinar kita 2 minggu yang lalu terkait breakdown CP dan menjadi TP dan ATP yang berpihak kepada peserta didik atau berpihak kepada murid, sehingga kalau kita sudah bisa membreakdown dari CP yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, kemudian di breakdown menjadi TP dan menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP, sehingga kita melanjutkan ke proses pembelajaran, dan proses pembelajaran pasti ada yang namanya asesmen. Baik, mohon izin share screen. Sudah kelihatan ya, Ampun, Bapak Ibu semuanya? sudah. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita sharing bersama ya Bapak Ibu, karena justru Bapak Ibu adalah yang langsung berperan dan langsung bisa mempraktekkan asesmen di sekolah, walaupun saya juga mempraktekkan asesmen tetapi berbeda dengan di sekolah, karena kebetulan saya mengajarnya orang sepuh-sepuh, jadi ya begitulah, tidak perlu adanya asesmen diagnostik sepertinya, karena kebetulan saya mengajarnya di pascasarjana, jadi sudah beda tujuannya. Karena kalau misalkan kita di PAUD dan Dasmen itu sangatlah penting, karena asesmen adalah bagian dari pembelajaran. Nah, kita di sini sharing bersama nih Bapak Ibu, saya juga belajar bersama Bapak Ibu. Nah, apa tujuan kita belajar? Untuk siapa kita mengajar? Nah, apakah pertanyaan ini pernah mampir ya, pernah terlintas di hati dan pikiran Bapak Ibu? Sebetulnya apa sih tujuan kita belajar? Untuk siapa kita mengajar? Nah, kita mengajar untuk peserta didik. Karena pembelajaran dan asesmen yang akan kita bahas nanti, asesmen harus yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian melibatkan peserta didik. Kemudian sesuai dengan tingkat kemampuan atau perkembangan peserta didik. Dan berikutnya adalah harus terdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu tahu apa itu terdiferensiasi. Kemudian 4 syarat pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Pendidik perlu memilih untuk. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik perlu untuk memilih ya, karena kita sebagai guru adalah pilihan, bukan keterpaksaan ya. Semoga Bapak Ibu guru adalah ikhlas menikmati perannya sebagai guru. Yang pertama, bersedia mengenal, menerima dan mencintai peserta didik apa adanya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, harus menerima apa adanya. Katanya cinta ya, jadi harus menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada peserta didik. Kemudian bersedia berpusat pada peserta didik. Jadi jangan sampai ada guru yang berpikiran bahwa kalau peserta didiknya lebih pinter, lebih bisa, lebih memahami, gurunya sakit hati. Lah kok bocah kui pinter ya, kok nanti saya jadi tersaingi. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bersedia memusatkan pembelajaran itu pada peserta didik. Biarkan peserta didik bebas berkreasi, menentukan, mencari, dan menyampaikan ide-idenya. Jangan dibatasi. Kemudian bersedia terus belajar. Nah, berarti tadi kita belajar, untuk apa kita belajar, untuk siapa kita mengajar. Nah, dengan tadi syarat pembelajaran dan asesmen, kita bersedia terus belajar. Kemudian bersedia berkolaborasi dengan peserta didik dan orang tua. Jadi anggap peserta didik sebagai teman, sebagai anak, sebagai orang terdekat yang bisa diajak sharing, bisa diajak berbagi, dan bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, pembelajaran yang kita harapkan, kita semua harapkan,
seperti ini. Nah, Bapak Ibu apakah sudah punya pikiran yang seperti ini? Mengapa kita perlu mengetahui prinsip pembelajaran dan asesmen? Untuk apa kita perlu mengetahui prinsip pembelajaran? Nah, tentunya agar pembelajaran bisa efektif dan menyenangkan. Kata ini kayak Pak Mufid ya, pakai topi. Jangan lupa pembelajaran juga harus bermakna. Kemudian selain bermakna juga harus interaktif dan inspiratif. Nah, pembelajaran harus memotivasi partisipasi seluruh peserta didik. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Semua harus dimotivasi, semua harus diberikan haknya. Saya selalu memberi ruang bagi peserta didik untuk berkreasi. Ini kata Bu Guru. Kemudian Pak Gurunya, saya selalu melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, prinsip asesmen di sini ada 5. Yang pertama, terpadu dengan proses pembelajaran. Sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki atau untuk menentukan strategi apa dari hasil evaluasi asesmen tersebut. Yang kedua, netral, yaitu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif tercapai tujuan pembelajarannya. Itu netral. Kemudian yang ketiga, sederhana dan informatif. Jadi sederhana, tidak muluk-muluk, mengembangkan karakter dan kompetensi yang ingin dicapai, serta memberikan strategi tindak lanjut. Jadi fungsinya untuk menentukan informasi, yaitu harus informatif, karena nantinya rapot pendidikan akan dikirim ke orang tua. Memberikan informasi kepada orang tua dan informasi untuk guru bagaimana capaian pembelajarannya sudah tercapai ataukah belum. Kemudian yang keempat, adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya. Dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Jadi untuk perbaikan dan menentukan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, prinsipnya adalah reflektif. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi dari hasil asesmen tadi yang berupa raport pendidikan atau berupa hasil nilai dalam bentuk angka bisa digunakan untuk merefleksi, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah sesuai, apakah sudah memenuhi ekspektasi ataukah belum. Jadi kalau misalkan belum, apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian proses berpikir dalam merancang pembelajaran dan asesmen, memahami capaian pembelajaran. Yang pertama yang sudah kita bahas 2 minggu lalu, memahami capaian pembelajaran yang sudah ditentukan capaian pembelajarannya. Setelah itu kita merumuskan tujuan pembelajaran dari breakdown capaian pembelajaran tadi menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian setelah terbentuk tujuan pembelajaran atau sudah ada tujuan pembelajaran, maka kita menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Setelah terbentuk ATP, tersusun ATP, maka kita lanjutkan dengan merancang pembelajaran. Pembelajaran terdiferensiasi yang sering kita dengar dalam kurikulum Merdeka adalah strategi yang dapat digunakan agar dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian belajar atau kemampuan peserta didik adalah diferensiasi. Dasar diferensiasi materi pembelajaran adalah asesmen formatif dalam bentuk penilaian awal. Jadi dasarnya kita menentukan pembelajaran berdiferensiasi adalah menggunakan asesmen formatif dalam
penilaian awal sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, di sini ada kasus di sekolah bahwa ada anak yang sakit perut. Ada yang ini si Ani, si Budi sakit perut, si Ani terkilir baunya. Kemudian si Ana terkena cacar air dan si Agus pilek. Nah, Pak gurunya memberikan obat pilek. Di antara mereka apakah bisa sembuh? Tentu tidak, karena tidak sesuai. Nah, kata Bu Guru, adil tidak selalu berarti semua mendapatkan hal yang sama. Jadi, mungkin kurikulum yang dulu, ini kita tidak mengkambing hitamkan dan tidak menyalahkan bahwa semua siswa diberikan soal yang sama, diberikan asesmen penilaian yang sama, diberikan semua haknya sama. Karena adil, harus sama. Itu orang-orang bilang ya, tetapi kalau kita sebagai guru, kalaupun kita tahu bahwa ada siswa kita yang memiliki kemampuan rendah, kemampuan tinggi, kemampuan sedang, yang kemampuan rendah pun diberikan soal susah, soal sulit, pasti akan kebingungan. Sehingga kita memberikan asesmennya ya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Jadi adil tidak harus sama. Jadi ada satu kelas kepingin hobinya makan bakso. Ada yang suka bakso, ada yang suka pecel, ada yang suka soto, ada yang suka sate. Tapi semua dikasih makan nasi rames, pasti akan tidak dihabiskan dan tidak sesuai keinginan siswanya. Jadi kita harus menentukan. Nah, di sini merancang pembelajaran dan asesmen itu diawali dari analisis CP. Apa kompetensi pada mapel yang harus dikuasai di akhir fase tersebut. Jadi kita di awal kemarin sudah menganalisis CP. Kemudian melihat elemen-elemen pada CP. Apa kompetensi dan konten? Kalau kurikulum sebelumnya tujuan pembelajaran harus memuat A, B, C, D ya, audience, behavior, condition, dan degree. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran lebih menekankan hanya pada kompetensi dan konten. Apa kompetensi dan konten yang dituju oleh CP pada elemen mata pelajaran pada fase tersebut. Kemudian kita menentukan TP-nya. TP dirumuskan dalam bentuk kalimat operasional yang dapat diukur. Nah, kemarin bisa menggunakan Wijin, bisa menggunakan taksonomi Bloom, atau menggunakan Morzano untuk menentukan KKO pada TP. Kemudian setiap elemen memiliki minimal 2 TP, setiap elemen yang ada pada CP. Kemudian susun TP menjadi ATP. Setelah selesai menentukan TP dari seluruh elemen mata pelajaran, susunlah seluruh TP tersebut menjadi alur yang runut dan logis untuk sebuah fase. Jadi ATP itu alur ya yang disusun secara runut dan logis pada setiap fasenya. Kemudian menentukan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tentukan minimal 2 kriteria atau bukti yang dapat menyatakan peserta didik telah mencapai TP. KKTP harus sesuai dengan TP. Namanya juga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pemetaan awal, guru melakukan pemetaan pengetahuan atau kemampuan peserta didik mengenai materi yang akan dibahas. Dapat berupa kegiatan kognitif maupun bisa juga non-kognitif. Kemudian tindak lanjut dan feedback. Guru merancang dan menyesuaikan asesmen formatif dan sumatif berdasarkan hasil pemetaan pada pembelajaran sebelumnya. Guru memberikan feedback ketika saat melihat hasil kerja peserta didik. Nah, asesmen yang akan kita bahas ini dari tadi asesmen merupakan upaya menggali informasi mengenai kondisi, hambatan, dan kebutuhan peserta didik melalui pengamatan dan dialog dengan peserta didik atau dengan individu
individu terkait lainnya, keluarga, teman, pengasuh, atau guru sebelumnya. Jadi, asesmen itu merupakan kondisi atau hambatan juga bisa kebutuhan peserta didik melalui pengamatan, bisa dialog atau tanya jawab dengan peserta didik atau dengan individu terkait, bisa keluarganya, temannya, atau walinya. Asesmen bersifat netral dan dapat difungsikan sebagai formatif maupun sumatif berdasarkan tujuan saat digunakan. Setiap asesmen perlu memberikan rencana tindak lanjut terdiferensiasi yang dapat diberikan kepada siswa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen. Nah, di sini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif fungsinya membantu untuk mendapatkan informasi atau memberikan umpan balik secara cepat. Jadi saat itu juga, pada saat pembelajaran, siswa ditanya, diberikan pertanyaan, langsung menjawab, langsung kita bisa mengevaluasi. Kemudian di awal pembelajaran, memetakan kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik, serta agar pendidik dapat merencanakan pembelajaran yang efektif. Jadi asesmen formatif yang di awal atau asesmen diagnostik, tes diagnostik itu memberikan kesempatan guru untuk memetakan kemampuan awal peserta didik. Nanti ada contoh bagaimana tes diagnostiknya. Kemudian di tengah pembelajaran, ini masuk ke formatif juga, mengecek progres atau efektivitas pembelajaran. Contohnya di sini ya, contoh asesmen formatif itu diskusi terarah, bermain peran, permainan, membuat karangan atau jurnal observasi, dan lain-lain. Sedangkan asesmen sumatif, asesmen yang digunakan untuk memastikan ketercapaian atau menyimpulkan ketercapaian tujuan pembelajaran, capaian di akhir satu tujuan pembelajaran. Contohnya, output project, tugas, kemudian presentasi, wawancara, tes, isai, performance, dan lain-lain. Nah, apa kesamaan dari kedua asesmen tersebut? Yang pertama, kesamaannya adalah merupakan bagian dari proses belajar. Jadi, dua-duanya formatif maupun sumatif, dua-duanya adalah bagian dari proses belajar. Merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Jadi dua-duanya bisa digunakan sebagai pemberi umpan balik. Kemudian dua-duanya merupakan cara untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, bagaimana cara merencanakan pembelajaran dan asesmen yang tepat? Perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran. Tadi sudah kita bahas untuk menyusun TP dan ATP. Kemudian merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Kemudian mengembangkan modul ajar. Ini modul ajar sepertinya kita ada jadwal Casio ini nanti mungkin pekan depan. Kemudian merencanakan, menyusun, dan menyiapkan asesmen yang tepat untuk pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kelima, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tahapan, capaian, dan karakteristik peserta didik. Jadi harus sesuai dengan karakteristik, tidak bisa disamakan dengan sekolah lain ya, karena karakteristik peserta didik kita berbeda-beda. Kemudian melaksanakan asesmen, melaporkan penilaian hasil belajar, serta melakukan evaluasi dari pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi ini adalah perencanaan pembelajaran intrakurikuler. Nah, paradigma asesmen. Di sini yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen, yang pertama adalah menerapkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi tumbuh dan berkembang, selalu berkembang. Kemudian terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Kemudian keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Berikutnya adalah sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi di kurikulum Merdeka ini sekolah diberikan kesempatan atau diberikan keleluasaan berhak menentukan teknik asesmen yang bagaimana dan jenis asesmen yang bagaimana. Kalau dulu semua di drop dari pusat ya. Jadi kalau sekarang bisa soal bisa ditentukan oleh sekolahnya. Kemudian khusus untuk SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu ada asesmen praktek kerja lapangan, asesmen uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Nah ini Pak Mufid kebetulan di SMK, jadi khusus kalau yang kemarin Bintek itu SMK masuknya ke SMK PK ya, pusat keunggulan, sedangkan untuk yang Dasmen PAUD dan Dasmen masuknya ke sekolah penggerak programnya. Kemudian asesmen pembelajaran, di sini asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi asesmen itu tidak hanya untuk peserta didik dan orang tua, Bapak Ibu. Kalau dulu kan rapot itu dinanti-nanti oleh orang tua dan siswa. Nanti ranking berapa ya, nilainya berapa ya. Tapi kalau sekarang seharusnya dulu pun demikian ya. Jadi asesmen itu atau nilai akhir itu juga dinantikan oleh guru karena untuk mengetahui seberapa ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan atau proses pembelajaran sudah berhasil atau tidak dari nilai siswanya itu. Tapi kalau dulu biasanya guru suka ngaji kalau zaman terima rapot, ngarang biji, tapi sekarang siswa bisa menentukan bijinya sendiri, membuat biji sendiri. Kemudian asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Jadi kalau nilainya sekian, nanti apa yang harus dilakukan guru, siswa, dan orang tua. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian alur asesmen di sini yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, tadi sudah merancang indikator, menyusun strategi, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, bisa berupa rubrik, kemudian menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, berupa lembar kerja, kemudian mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah menyusun rapot mutu atau rapot pendidikan. Nah, kemudian acuan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Asesmen untuk refleksi proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen formatif. Jadi asesmen as learning itu kategorinya asesmen formatif. Kemudian asesmen untuk pembelajaran atau asesmen for learning. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran berfungsi juga sebagai asesmen formatif. Nah, keduanya ini perbedaan as dan for ini adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif kalau yang as. Dalam kegiatan asesmen tersebut, peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri
dan temannya. Penilai diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Jadi dia bisa menilai dirinya sendiri, bisa menilai temannya, misalkan pada saat presentasi, siswa bisa memberikan masukan komentar pada pendapat temannya, atau dia memberikan pendapatnya sendiri, atau memberikan bisa menilai temannya atau bisa menilai dirinya sendiri. Itu termasuk kategorinya, masuknya adalah asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian yang maksimal. Jadi biasanya ide-ide peserta didik, jadi makanya tadi di awal kita harus menerima apapun kondisi peserta didik, kemudian bisa memusatkan pada peserta didik, sehingga kita bisa mengajak mereka untuk merumuskan prosedur, kriteria, dan ide-ide. Sedangkan yang ketiga adalah asesmen pada akhir atau asesmen akhir pembelajaran atau asesmen of learning. Asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran, biasanya di akhir, kemudian berfungsi sebagai asesmen sumatif. Biasanya di akhir, bisa di akhir tema, bisa di akhir TP, setiap TP ada asesmen sumatif, tapi untuk menghemat waktu, biasanya beberapa TP baru ada asesmennya. Kalau formatif bisa langsung pada saat proses pembelajaran atau di awal pembelajaran. Nah, di sini asesmen formatif asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, for untuk perbaikan proses pembelajaran, of adalah akhir pembelajaran, yaitu asesmen sumatif. Nah, di sini beberapa contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif yang pertama adalah diskusi kelas. Di sini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Jadi kalau siswa dilibatkan sering diajak diskusi kelompok, kemudian sharing dengan temannya, nah nanti akan tergali ide dan kemampuannya, pengalaman dan pengetahuan-pengetahuannya akan tergali dengan sendirinya. Kemudian belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain serta berani berpendapat. Nah, jadi kalau diskusi kelas itu siswa diberi kesempatan untuk menghargai pendapat orang lain serta berani berpendapat. Nah, bagaimana dengan siswa yang gandul saja? Nah, Bapak Ibu pasti pernah berpengalaman pada saat memimpin diskusi kelompok atau sedang melaksanakan diskusi kelompok. Ada yang drosor saja, ada yang mereka gandul saja, tidak antusias ya. Nah, jadi bagaimana mengatasi hal itu? Maka dibentuklah kelompok yang heterogen. Jadi ada yang kemampuan tinggi, kemampuan sedang, kemampuan rendah. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kelompok, selain soal-soal kelompok, laporannya atau tagihannya juga harus ada tagihan pribadi, walaupun secara berkelompok, karena untuk mempertanggungjawabkan siswa-siswa yang suka gandul dengan temannya. Jadi cuma numpang nama saja tetapi tidak mengerjakan. Jadi pada saat diskusi harus ada juga tagihan untuk individu. Kemudian drama bentuknya melatih kepercayaan diri atau bermain peran, biasanya ya role playing, melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Nah, kalau pelajarannya matematika, dramanya bagaimana, Bu? Nah, maksudnya role playing itu bermain peran, jadi melatih kepercayaan dirinya siswa. Kemudian bentuk asesmen berikutnya adalah presentasi.
tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi karena harus terintegrasi dengan 4C ya, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Jadi kalau presentasi, siswa diharapkan dapat berpikir dan bernalar. Kemudian bentuk asesmen formatif dan sumatif yang lain adalah produk, yaitu tujuannya mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian dan jiwa seninya. Berikutnya adalah tes lisan. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan berbicara. Jadi kadang-kadang ada siswa yang kemampuannya tinggi, tetapi dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya, dia tidak bisa mengutarakan, dia tidak bisa berbicara di depan umum. Jadi kadang-kadang ada yang siswa yang pendiam, nilainya bagus-bagus, tapi kalau disuruh menjelaskan pada temannya, ditanya gurunya, diem, dingkluk, begitu saja. Nah, maka kita harus tidak hanya melakukan tes tertulis saja, tapi kita melakukan tes lisan, tanya jawab, agar siswanya juga berani berbicara. Kemudian mengkonfirmasi pemahaman dan menerapkan umpan balik. Fungsinya tes lisan. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Itu untuk formatif. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran. Jadi bu gurunya membawa catatan kecil, rubrik atau bisa anekdotal, bisa lembar checklist pada saat melakukan asesmen formatif. Sedangkan pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, juga kinerja produk, proyek, maupun tes. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan proses intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penting bagi guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian siswa. Jadi sebaiknya Bapak Ibu guru memiliki rubrik. Jadi tidak asal si A kemampuannya ini, si B kemampuannya ini, si C kemampuannya ini. Nah, tapi kalau kita sudah punya kepean berupa rubrik, dia sudah berkembang atau berkembang dalam pendampingan atau masih belum berkembang. Nah, berikutnya adalah konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif, konsepnya, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan.
Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Jadi bagi guru dan sekolah, asesmen formatif memberikan informasi mengenai kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Kemudian asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, karena tadi sudah kita bahas pada saat asesmen learning ya, jadi memberikan penilaian pada temannya, memberikan penilaian pada dirinya sendiri. Nah, sedangkan konsep asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Ini bisa di akhir tema maupun akhir TP. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi. Nah, karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, jadi kalau sumatif itu siswanya sinaunya kenteng ya, sinau sampai sistem kebut semalam. Kalau besok mau tes sumatif. Kalau formatif tidak begitu dipikirkan oleh siswa. Nah, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid atau memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi asesmen ini digunakan sebagai tolak ukur ketercapaian sehingga bisa digunakan untuk merancang aktivitas proyek berikutnya sesuai dengan hasil asesmen yang lalu. Nah, di sini asesmen formatif untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid dan mengecek pemahaman murid. Biasanya kalau guru sudah menjelaskan informasi setelah selesai mengajar atau di tengah-tengah pembelajaran, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat yang fungsinya untuk mengecek pemahaman murid. Nah, kemudian untuk murid, fungsinya apa? Mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, jadi setelah ditanya Bu Guru, saya bisa menjawab atau tidak ya? Oh, berarti saya belum paham kalau tidak bisa menjawab. Kalau sudah bisa menjawab, berarti saya sudah paham. Jadi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, kemudian meningkatkan kemampuan. Sedangkan untuk asesmen sumatif, di sini untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran, sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Jadi dari hasil evaluasi tadi digunakan sebagai alat ukur peningkatan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah mencapai capaian tujuan pembelajaran atau sejauh mana mereka mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, keduanya merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, sama-sama menilai, hanya beda fungsi antara formatif dan sumatif. Kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Jadi formatif juga bisa memberikan umpan balik, sumatif juga bisa. Kemudian dua-duanya merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, di sini fungsi asesmen formatif dan sumatif kondisi saat ini, asesmen of learning-nya ini lebih berat ya. Siswa selama ini lebih mempersiapkan sumatif. Kalau besok ulangan, langsung ulangan harian atau apa bentuknya, langsung belajar. Tapi pada saat proses pembelajaran, asesmen for learning dan as learning, itu siswa lebih ringan. Maksudnya lebih tidak begitu mempersiapkan. Sehingga asesmen of learning dianggap paling dominan dilakukan oleh guru pada kondisi sekarang. Harapan kurikulum baru semuanya berjalan seimbang, justru malah menitik beratkan pada asesmen for learning dan as learning karena asesmen tersebut berada pada saat proses pembelajaran.
Jadi yang ditekankan sekarang adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Nah, di sini asesmen sumatif, kemudian formatif, di sini proporsi fungsi asesmen as for dan of learning. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif, yaitu prosesnya, daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada hasil. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa kita melihat prosesnya. Jadi tidak sebatas hasil akhirnya saja, itu kok nilainya bagus-bagus. Nah, padahal pada saat proses pembelajaran dia kurang aktif, dia pendiam, dia tidak mau bergaul dengan temannya, tapi nilainya bagus-bagus. Nah, itu bagaimana untuk mengatasi siswa-siswa yang seperti itu. Nah, sekarang membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Nah, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari asesmen sumatif. Jelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Juga bisa mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Jadi kita harus menyampaikan kepada siswa bahwa asesmen formatif itu juga penting selama proses pembelajaran. Jadi pada saat proses pembelajaran, jika siswanya diberikan pertanyaan, juga harus diperhatikan karena pertanyaan-pertanyaan tadi akan mendukung dia untuk ke sumatifnya. Jadi bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Jadi adanya keterkaitan dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Jadi bangun keterkaitan antara sumatif dan formatif. Untuk soal-soal formatif yang diberikan sehari-hari nanti akan dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan di sumatif sehingga siswanya antusias bahwa besok pas ulangan keluar soal ini. Oh, begini caranya membangun atau mengerjakan soalnya. Jadi harus ada keterkaitan. Nah, kemudian penekanan pada asesmen formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Nah, mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar pada proses ya. Jadi nilainya tidak pada hasil akhir, tapi pada prosesnya juga penting. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi kalau siswa masih menitik beratkan pada sumatif, maka dia pengetahuannya akan terbatas. Karena tes sumatif tidak dilakukan setiap hari, tapi kalau formatif bisa dilakukan setiap hari, selalu mengembangkan pengetahuan. Jadi tadi tumbuh dan berkembang, growth mindset. Nah, bentuk asesmen dan formatif. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis, tadi diskusi kelas, kemudian produk, di sini mengembangkan kreativitas, drama, presentasi, dan tes lisan. Nah, kemudian bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh asesmen yang tertulis. Refleksi, fungsinya melatih murid untuk berperan dalam mengevaluasi pembelajaran. Hasil refleksi dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Isai ya, soal isai ini. Uraian, mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen tersebut, dan menggunakan referensi dengan tepat, mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid karena soal isai biasanya butuh alasan-alasan atau butuh dasar untuk
jawab pertanyaan. Jurnal di sini melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid berkebebasan untuk berpikir kreatif. Jadi kalau jurnal itu bercerita tentang kegiatannya, jadi tidak secara formal. Kemudian menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Poster di sini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Jadi dia membuat poster mengekspresikan idenya semenarik mungkin. Jadi mereka lomba-lomba untuk mengekspresikan. Tes tertulis ini terdiri dari kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Nah, merencanakan asesmen apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan pembelajarannya, RPP-nya atau modul ajarnya untuk kurikulum merdeka, ia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Rencana asesmen dimulai dengan merumuskan tujuan asesmen. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen yang sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih mengembangkan instrumen antara lain dalam pengembangan instrumennya tadi ya, jadi diperhatikan adalah karakteristik peserta didiknya bagaimana. Kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajarannya bagaimana. Kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta itu bagaimana. Jadi harus diperhatikan. Nah, di sini adalah berikut contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik. Rubrik tadi ya, kemudian pedoman yang digunakan untuk menilai, kemudian checklist, daftar informasi, ciri-ciri, karakteristik atau elemen yang dituju, catatan anekdotal ini berisi catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol, disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis atas observasi yang dilakukan. Kemudian grafik perkembangan atau kontinum, grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Nah, di sini dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik. Di bawah ini diuraikan contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi, yaitu observasi. Penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu. Observasi dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin. Kinerja, di sini penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktek, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Kegiatan sedangkan proyek di sini biasanya saat ini di kurikulum Merdeka banyak sekali pembelajaran yang berbasis proyek karena dianggap lebih bermakna, lebih menonjolkan kreativitas peserta didik dan memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan ide-idenya. Proyek di sini kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jadi diberi kesempatan seminggu atau 2 minggu proyeknya untuk dikerjakan. Jadi tidak bisa langsung selesai kalau berbasis proyek. Kemudian tes tertulis, tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda,
uraian atau bentuk tes tertulis lainnya. Tes lisan, pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Nah, biasanya kalau mau pulang ada anak SD biasanya tebak-tebakan atau mungkin perkalian siapa yang menjawab pulang duluan. Nah, begitu. Itu termasuk kategorinya tes lisan. Penugasan, pemberian tugas pada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Portofolio di sini kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Nah, portofolio ini biasanya semacam piagam atau hasil-hasil lomba apa, sertifikat atau apa jika siswa menang lomba atau mengikuti lomba-lomba mendapatkan penghargaan atau karya yang lain, karya monumental. Nah, asesmen dapat dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu sesuai dengan karakteristik. Untuk PAUD, teknik penilaian tidak menggunakan tes tertulis, melainkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kondisi satuan PAUD, dengan menekankan pengamatan pada anak secara autentik sesuai referensi satuan pendidikan. Ragam bentuk asesmen dapat dilakukan antara lain tadi sudah catatan anekdot, checklist, hasil karya portofolio. Untuk pendidikan khusus, asesmen cenderung lebih beragam kalau di Diksus, karena perlu pendekatan secara individual. Pada pendidikan kesetaraan, asesmen mata pelajaran keterampilan dapat berbentuk observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulis, portofolio, uji kompetensi pada lembaga sertifikasi dan kompetensi. Biasanya pendidikan kesetaraan yang ada kejar paket itu zaman dulu. Nah, sementara jika di SMK, tadi sudah saya sampaikan, ada asesmen penilaian khusus yang khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan atau PKL, pengukuran terhadap capaian pembelajaran dilakukan oleh pembimbing atau instruktur dari dunia kerja, biasanya di bengkel atau di dunia industri dengan guru pendamping. Hasil asesmen disampaikan pada raport dengan mencantumkan keterangan industri kinerjanya, jurnal PKL, mendorong peserta didik berkinerja baik saat melakukan pembelajaran di dunia kerja, karena SMK mengarah pada dunia kerja. Kemudian yang kedua, uji kompetensi kejuruan di sini terhadap penyampaian KKNI ya, kualifikasi jenjang di akhir masa studi yang disahkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP, panitia teknik uji kompetensi atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dunia kerja, karena memang dipersiapkan untuk dunia kerja, makanya ada SMK Pusat Keunggulan, dapat menghitung paspor keterampilan yang diperoleh pada tahap pembelajaran sebelumnya. Dapat berupa observasi, demonstrasi, tes, portofolio yang ditetapkan prosedurnya oleh dunia kerja, LSP atau PT UK. Biasanya ada ikatan dinas. Hasil dari uji kompetensi adalah predikat capaian kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara dan sertifikat keahlian untuk menghadapi dunia kerja. Ujian unit kompetensi. Di sini asesmen terhadap pencapaian suatu beberapa unit kompetensi mencapai kemampuan. Ujian unit kompetensi dapat mengujikan beberapa unit kompetensi. Ujian unit kompetensi dapat dilaksanakan setiap tahun atau semester oleh satuan pendidikan terakreditasi. Kemudian hasil dari ujian unit kompetensi adalah predikat capaian kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara, sertifikat keahlian atau skill passport sebagai bekal menghadapi ujian kompetensi keahlian di akhir masa pembelajaran. Nah, kemudian di sini instrumen contoh instrumen awal pembelajaran yang digunakan adalah soal isian singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling, misalkan ini untuk anak SMP ya, untuk instrumen awal pembelajaran. Nah, ini masuk kategorinya tes formatif berupa isian singkat, cerita sehubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling segitiga, dan lingkaran. Atas jawaban peserta didik, pendidik mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelasnya, yaitu
Nah, dari hasil misalkan kita memberikan soal-soal pemantik ya atau soal diagnostik awal, kemudian dari jawaban tadi Bu Guru, Pak Guru atau pendidiknya menganalisis. Yang pertama, apakah mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung luas bangun datar? Dari hasil jawabannya dianalisis. Kemungkinan kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dalam menghitung keliling. Berarti ini kategorinya sedang ya. Sedangkan beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Dari hasil jawaban siswa tadi dianalisisnya seperti itu. Berdasarkan data tersebut, misalkan ada data seperti itu, pendidik melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Misalkan kesiapan belajar, mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Beberapa peserta didik ini jadi rubrik ya, dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Kemudian beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasinya, peserta didik mengerjakan soal-soal yang lebih menantang untuk kategori siswa yang mayoritas tadi, kategori peserta didik yang mayoritas memahami konsep keliling dan dapat menghitung, maka pembelajarannya adalah peserta didik mengerjakan soal yang lebih menantang, yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Jadi tagihannya lebih banyak. Nah, sedangkan untuk beberapa peserta didik tadi yang memahami tapi belum bisa menghitung keliling dan beberapa yang belum memahami konsep keliling, tadi diberikan pendidik menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar. Jadi yang sudah memahami diberikan soal, sedangkan yang belum memahami dijelaskan kembali oleh gurunya. Pendidik menjelaskan menghitung keliling bangun datar. Peserta didik diberi latihan untuk berkelompok menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan bantuan benda-benda konkret. Nah, karena anak ini kalau yang sudah mahir kategorinya dia mengerjakannya individu, tapi yang belum mahir di sini masih berkelompok dan dibantu oleh benda konkret. Jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan pada 3 teman sebelum bertanya kepada pendidik. Jadi siswanya diberi kesempatan dulu untuk bertanya pada temannya. Jangan langsung kalau nggak bisa tanya pada gurunya, kalau nggak bisa tanya pada gurunya, tapi tanya dulu pada temannya biar temannya bisa menjelaskan. Pendidik akan sesekali mendampingi kelompok untuk memastikan agar tidak terjadi miskonsepsi. Jadi tidak dibiarkan, tetap dipantau dan didampingi selama proses kerja kelompok untuk kategori siswa yang belum menguasai tadi. Jadi ini yang menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi, tagihannya berbeda antara siswa yang sudah memahami dengan siswa yang belum memahami. Ini kategorinya formatif. Contoh asesmen formatif dengan teknik observasi. Nah, ini contoh asesmen formatif yang menggunakan teknik observasi. Di sini disampaikan tujuan pembelajaran yang diukur, mengukur panjang dengan satuan baku. Pada asesmen formatifnya, observasi pengukuran benda dengan menggunakan penggaris karena satuan baku. Kalau satuan tidak baku bisa menggunakan jengkal, bisa menggunakan kilan tangan atau depa atau apa. Nah, instrumennya apa? Lembar observasi pengukuran benda di sekitarku. Ini ada tabel lembar observasi. Lembar observasi kegiatan pengukuran benda di sekitarku, nama peserta didik, tanggal pengamatannya kapan. Nah, aspek yang diamati tujuan pembelajaran matematika, dapat menggunakan alat ukur yang sesuai secara mandiri. Nah, pada saat siswa melakukan pengukuran, apakah siswanya sudah dapat menggunakan alat ukur secara mandiri? Nah, teramati bisa atau tidak.
Kemudian siswa mampu mengidentifikasi ukuran benda berdasarkan hasil pengukuran. Nah, misalkan ada kotak pensil, ada meja, kemudian apa diukur menggunakan penggaris, mampu mengidentifikasi ukuran berdasarkan hasil pengukurannya. Kemudian menuangkan hasil pengukuran dalam lembar kerja. Jadi siswanya diberi tabel lembar kerja, nama benda, panjang berapa, lebar berapa, mungkin tinggi berapa, sehingga siswa kalau misalkan bangun datar tadi ya segitiga dan segi 4, maka panjang berapa, lebar berapa, luasnya berapa, kelilingnya berapa. Nah, dengan menggunakan lembar observasi tersebut, pendidik dapat memantau perkembangan dan memberikan umpan balik. Misalnya, untuk peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, diberikan umpan balik seketika dengan memberikan motivasi dan informasi tambahan atau memberikan arahan secara bertahap. Untuk peserta yang telah mencapai atau melebihi capaian dapat diberikan apresiasi atau tantangan pembelajaran yang lebih tinggi. Namun demikian, pendidik dapat memberikan umpan balik lain di luar tujuan pembelajaran untuk membangun peserta didik secara utuh. Bisa perilaku maupun kompetensi lain di luar mapel yang disasar. Jadi kalau misalkan mengukur tinggi pohon, mengukur luas panjang lapangan dan sebagainya. Nah, bisa diberikan kompetensi lain yang terkait apa dikaitkan dengan tadi mengukur jarak 2 pohon atau apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini bentuk tes formatif dengan rubrik. Penilaian kinerja, ayo ukur tinggi badan temanmu. Tujuan pembelajaran, mengukur tinggi badan dengan menggunakan satuan baku atau sentimeter. Instrumennya, rubrik penilaian kinerja pengukuran tinggi badan dengan satuan baku. Nah, indikatornya skornya 1, 2, 3, dan 4. Indikator melakukan pengukuran. Kesulitan untuk memilih dan menggunakan alat ukur nilainya 1, siswa itu. Dapat memilih alat ukur yang sesuai namun masih kesulitan dalam menggunakannya. Jadi dia bisa memilih meteran, ada mungkin disediakan oleh gurunya, ada meteran, ada rafia, ada penggaris ya. Nah, dia sudah bisa memilih meteran tapi belum bisa menggunakannya. Dapat memilih alat ukur yang sesuai namun masih kesulitan dalam mengukur beberapa objek yang dengan bentuk yang sulit. Dia bisa menggunakan, tapi kalau bentuknya sulit dia tidak bisa. Mungkin tubuhnya terlalu berlekuk-lekuk sehingga tidak bisa mengukur dengan baik. Kemudian nilai 4 diberikan jika siswa dapat memilih dan menggunakan alat ukur secara mandiri. Bisa mengukur, memilih yang tepat dan mengukur secara mandiri. Kemudian penilaian dari hasil pengukuran. Kalau tadi kan aktivitas pengukurannya, melakukan pengukuran, sekarang penilaian dari hasil pengukuran. Kesulitan mengidentifikasi hasil pengukuran. Nah, tidak bisa mengidentifikasi hasilnya, maka nilainya 1. Nah, hasil pengukuran sebagian besar belum akurat. Sudah bisa ngukur, tapi tidak pas. Mungkin pada saat siswanya berdiri, temannya berdiri, dia mengukurnya kurang sampai ke atas. Nah, kemudian yang nilai 3 diberikan pada hasil pengukuran sebagian kecil belum akurat untuk objek dengan bentuk-bentuk yang sulit. Nah, mungkin karena berlekuk-lekuk, terus bisa jadi yang diukur lebih tinggi dari pengukurnya, sehingga dia jumbal-jumbul, jinjat-jinjit, tidak bisa menjangkau. Kemudian nilai 4 jika dapat mengidentifikasi hasil pengukuran secara akurat. Pendidik menggunakan rubrik untuk mengukur ketercapaian peserta didik karena asesmen ini merupakan asesmen formatif sehingga rubrik digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Pendidik juga bisa memberikan rubrik ini sebagai asesmen diri dan mengajak peserta didik untuk merefleksikan prosesnya. Pendidik dapat memberikan umpan balik sesuai dengan kesulitan yang diamati. Jadi pada saat mengukur tadi kesulitannya apa? Yang ukur terlalu kecil sehingga meterannya tidak sampai atas, tidak sampai bisa mengukur temannya.
Nah, peserta didik dapat melihat meningkatkan skornya. Bagi peserta didik yang sudah terlatih, mereka dapat menilai diri dan menentukan tindak lanjut atau tantangan yang lebih. Jadi, kalau sudah bisa mengukur temannya, nanti dia bisa mengukur yang lebih panjang lagi, atau mungkin mengukur apa benda-benda yang ada di sekitarnya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau di sekitar peserta didik. Mendekatkan siswa pada kodratnya. Nah, di sini misalkan ada tes diagnostik. Nah, petunjuk, bacalah terlebih dahulu soal tes diagnostik secara keseluruhan. Tulis dan kerjakan soal di bawah ini, ada petunjuknya ya, tuliskan di buku masing-masing, kerjakan. Nah, tes diagnostik bisa berupa tes tertulis, bisa juga berupa tes lisan. Nah, di sini tentang bilangan berpangkat untuk anak SMA. Soal tesnya di antara bentuk berikut, manakah yang merupakan bentuk bilangan berpangkat? Bentuk 1 di situ 3/4, bentuk 2 X kuadrat. Nah, mana yang merupakan bilangan berpangkat? Nah, kalau siswa sudah bisa membedakan mana yang bilangan berpangkat, mana yang tidak. Nah, kalau yang kedua, bagaimana cara kamu menghitung nilai dari 2/3? Kalau yang nomor 1 sama-sama berpangkat, yang satunya bilangan, yang satunya X ya, X merupakan bukan bilangan. Kemudian dengan cara bagaimana cara kamu menghitung nilai dari 5/-1? Nah, ini berarti jadi bilangan pecahan kalau pangkatnya negatif. Nah, jadi konsep bilangan pecahan. Bagaimana cara kamu menghitung nilai dari negatif 2/3? Nah, berikutnya, apakah kamu sudah pernah belajar logaritma? Ceritakan. Nah, dari hasil tes diagnostik ini, kita bisa menentukan dia sudah siap atau seberapa kemampuannya seperti yang tadi mengidentifikasi. Nah, di sini tadi bisa dia bukan yang ini ya, mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling. Nah, kalau tadi bilangan berpangkat, mayoritas peserta didik telah memahami konsep bilangan berpangkat dan dapat menghitung pangkat bulat dan pangkat pecahan. Kemudian beberapa peserta didik belum memahami konsep bilangan berpangkat. Kemudian beberapa peserta didik belum memahami. Tadi yang kedua, beberapa peserta didik sudah memahami tapi belum bisa menghitung bilangan pangkat negatif atau bilangan pecahan. Nah, bisa dikategorikan, kemudian nanti perlakuannya bisa dibuat seperti ini. Nah, pengolahan hasil asesmen untuk raport di sini dilakukan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Terdapat 2 jenis data, yaitu data hasil asesmen berupa angka kuantitatif serta hasil asesmen berupa narasi kualitatif. Pengolahan hasil asesmen dapat berupa angka didasarkan pada hasil asesmen sumatif. Biasanya asesmen sumatif berupa angka, sementara formatif diuraikan sebelumnya berupa data atau informasi yang bersifat kualitatif, digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran sekaligus sebagai bahan pertimbangan menyusun deskripsi pada capaian kompetensi. Nah, di sini pengolahan raport, data kuantitatifnya, di sini nama peserta didik, Edo, Dayu, Siti, dan Lani. Pada sumatif 1, dia nilainya ini, sumatif 2, 3. Sumatif 1, pada saat tujuan pembelajarannya melakukan penjumlahan pengurangan bilangan cacah. Kemudian yang sumatif 2, mengukur panjang satuan baku. Sumatif 3, menguraikan ciri bangun datar. Sumatif 4, pola bilangan. Nilai rata-rata sumatifnya, kemudian sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester ini bisa dilakukan atau tidak apa-apa. Yang penting sumatif lingkup materi ini kalau sudah memenuhi kriteria ketercapaian, maka sumatif akhir tidak
dilakukan tidak apa-apa. Nah, di sini nilai rapor diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Pembobotan dapat perhitungan nilai ditetapkan oleh satuan pendidikan data sumatif pada akhir lingkup materi. Data hasil asesmen formatif dibuat secara terpisah dari rekapitulasi ini. Jadi, untuk angkanya diperoleh dari nilai sumatif, sedangkan deskripsinya dari nilai formatif. Hasil asesmen formatif akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi. Jadi, formatifnya sebagai deskripsinya dia butuh pengembangan atau di bagian apa. Misalkan ini si Dayu, nilainya 64 untuk sumatif 1, sumatif 2, 68, sumatif 3, 40, sumatif 4, 96. Rata-ratanya dia 67, nilainya 67, maka nanti buat deskripsinya, Dayu butuh pengembangan lagi untuk menguraikan ciri bangun datar. Dayu pada pola bilangan sudah baik. Begitu. Itu adalah dari nilai hasil formatifnya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa membaca panduan pembelajaran dan asesmen. Di sini ada buku panduan asesmen, dan terima kasih Pak Mufid dan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu semuanya kasih emot tepuk tangan dong. Kita coba kasih apa namanya tepuk tangan virtual Bapak dan Ibu untuk pemateri hebat pada malam hari ini. Mana nih? Saya tunggu kita tepuk tangan virtualnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Baik, Bu Widya bisa istirahat dulu sebentar, barang mungkin beberapa jeda sesaat. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan banyak hal yang berkaitan dengan menyusun asesmen sumatif dan formatif. Jadi sambil menunggu Bu Widya istirahat sebentar, mungkin sembari minum atau apa dan sebagainya, Bapak dan Ibu izin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan titipan. Ini ada titipan, jadi ada titipan dari sebentar, saya mana nih, saya izin untuk share screen Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ini dia ada titipan dari sponsor Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, karena ini harinya hari yang baik, hari yang bagus, ada selamat Casio, selamat mendapatkan voucher kalkulator Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, ada kalkulatornya cakep, warnanya pinky. Jadi kalau tadi Mbak Risa menyampaikan harganya 320-an, sekarang turun lagi teman-teman semuanya dengan kode webinar Gakuhan. Silahkan bisa cek di Shopee ataupun di Tokopedia, atau boleh di screenshot saja itu admin Casio kalkulator di nomor itu, langsung di screenshot aja boleh. Silahkan, berlaku 2 minggu setelah webinar ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan diskon 20% dan potongan 100.000. Jadi lumayan banget untuk ibu-ibu. Ini cakep juga warnanya, ada warna pink juga. Kalau yang bapak-bapak ada warna standar, warna basic, warna hitam. Tapi isinya kayak gini. Jadi kalkulatornya sekarang muncul banyak fitur bisa bikin, ada spreadsheet, ada macam-macam hal pokoknya kalkulator zaman sekarang dengan harga yang cukup ringan. Oke, terima kasih. Izin saya untuk menurunkan layar saya kembali. Baik Bu Widya, gimana tadi sudah dipaparkan dengan panjang kali lebar, sudah dieksponensialkan juga. Untuk materi banyak yang tanya Bapak dan Ibu berkaitan dengan materi, tenang saja. Materi akan kami mintakan kepada pemateri pada malam hari ini, dan materi akan kami sematkan Bapak dan Ibu. Jadi recording malam hari ini, acara malam hari ini kami record, kami rekam, dan akan kami tayangkan di Casio, YouTube-nya Casio Education Indonesia. Silahkan nanti dicek di sana per series, per sesi, dan di bawah video nanti di deskripsi video ada tautan untuk bisa mendownload materi pada sesi itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena tadi saya lihat di kolom chat materinya dibagikan nggak, materinya tetap dibagikan kok Bapak dan Ibu.
teman-teman semuanya. Baik Bu Widya, kita akan mulai ke sesi selanjutnya. Ada Q&A, ada cukup banyak. Teman-teman yang mau resen boleh resen, nanti kita coba open mic. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Nanti mungkin beberapa sambil kita nanti setelah ini teman-teman juga siap-siap karena kita di tengah-tengah sesi nanti akan ada giveaway deh. Ada 2 giveaway yang akan diberikan oleh Casio kepada Bapak dan Ibu yang sekira nanti terpilih oleh pemateri untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Baik, yang pertama dari Muhammad Fajrul Falak di Q&A. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai asesmen kaitannya dengan KKTP. Apakah setiap asesmen baik formatif maupun sumatif perlu dirumuskan KKTP-nya? Monggo, Bu Widya. Langsung dijawab ini ya. Ya, baik, silahkan. Nah, baik, terima kasih Pak Mufid ya. Tadi pertanyaannya apakah apakah asesmen perlu merumuskan KKTP-nya? Betul. Baik. Nah, di sini KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tadi asesmen bisa formatif maupun sumatif, itu kan bisa dilakukan kalau formatif selama proses pembelajaran dan sumatif di akhir pembelajaran. Bisa setiap akhir TP itu dilakukan, misalkan pembelajarannya apa, seperti tadi yang di slide terakhir pada rapot, itu kan ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Jadi sumatif itu tidak harus di akhir semester, seperti tes akhir semester, tetapi di akhir tema, di akhir TP juga ada tes sumatifnya. Jadi untuk setiap tujuan pembelajaran, kalau memang diberikan tes sumatif, maka perlu dirumuskan KKTP-nya karena kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi tadi apakah sudah tercapai atau belum di tujuan pembelajaran tersebut. Nah, perlu dirumuskan KKTP Baik, untuk di setiap TP-nya. baik. Biasanya kalau memang tes formatif itu bisa langsung tanpa persiapan karena kecuali tes diagnostik awal. Jadi perlu dipersiapkan apa saja yang perlu ditanyakan, sesuaikan dengan materi apa yang akan dibahas pada saat itu. Nah, kalau yang kalau yang formatif selama diproses bisa langsung ditanya jawabkan kepada siswa. Pada saat misalkan siswa sedang belajar medan magnet misalkan. Nah, di sana ada jenis-jenis magnet atau apa ini kalau misalkan siswa SD. Setelah itu ditanya, apakah kamu tahu apa itu magnet? Kemudian adakah benda-benda di sekitarmu yang mengandung magnet? Nah, coba sebutkan benda-benda. Nah, itu bagian dari asesmen formatif yang tidak butuh persiapan. Tetapi kalau asesmen sumatif itu perlu kisi-kisi, perlu KKTP tadi ya, ketercapaian, kemudian butuh penjadwalan. Nah, kapan akan dilakukan tes tersebut, menunggu sampai akhir tema atau beberapa tujuan pembelajaran karena pada saat RPP 1 kali pembelajaran itu kan bisa beberapa TP ya, kemudian bisa berapa kali pertemuan misalkan, kemudian formatif tidak butuh persiapan langsung bisa karena itu untuk mengukur pemahaman konsep siswa, untuk mengetahui dan untuk mengembangkan kemampuan siswa. Apakah dia sudah mampu atau sudah paham, sudah jelas dengan materi tersebut ataukah belum. Tapi kalau sumatif menunggu di akhir. Jadi di akhirnya tadi harus dipersiapkan, butuh kisi-kisi, pedoman penskoran, kemudian KKTP, kriterianya apa, dan lain sebagainya. Begitu Pak. Baik. Terima kasih ini Pak Fajrul Falak, semoga sudah menjawab ya. Satu lagi deh pernyataan dari chat Bu Khairul Bariah, banyak sekali. Saya ambil acak ya Bu Khairul ya, saya ambil acak saja dari yang atas nih kayaknya cukup bagus. Bu Khairul Bariah dari Unimed, izin bertanya kepada pemateri.
apakah asesmen formatif dan sumatif menunjang jalannya KBM di tengah gempuran media pendidikan digital seperti Wordwall, Quizzes, Google Classroom, dan lain sebagainya. Jadi apakah asesmen formatif dan sumatif menunjang jalannya KBM di tengah gempuran media digital? Nah, baik, terima kasih Mas Mufid. Jadi sekarang ini memang banyak sekali, ada Kahoot, ada Quizzes, ada segala macam untuk tes-tes atau untuk asesmen. Nah, itu kan merupakan bagian dari asesmen. Jadi kuisis itu hanya sarana ya atau alat ya, alat untuk melakukan asesmen. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap satuan pendidikan atau sekolah berhak menentukan teknik dan jenis asesmennya. Misalkan di sekolah saya untuk asesmen sumatifnya menggunakan kuisis. Karena sekolah saya dilengkapi lab komputer, setiap siswa bisa menghadapi satu komputer. Nah, itu bisa menggunakan kuisis, bisa menggunakan Kahoot berbentuk game-game lucu atau dan sebagainya bagi anak-anak usia dasar ya dan menengah itu masih diperlukan seperti itu. Nah, kalau misalkan di sekolah pinggiran ini mohon maaf tidak dapat jatah Chromebook, tidak punya lab, tidak punya apa. Nah, asesmennya bagaimana? Ya kalau misalkan menggunakan Google Form yang HP-nya dibawa orang tua misalkan, nah butuh waktu untuk malam hari sampai HP-nya bisa ketemu dengan anaknya. Kadang-kadang kan HP-nya dibawa orang tuanya bekerja, nanti malamnya baru ketemu, baru bisa mengerjakan kalau misalkan mau menggunakan semacam Google Form atau menggunakan apa begitu, atau misalkan game-game kuisis dan lain sebagainya, itu hanya sebuah aplikasi atau sarana untuk melakukan teknik asesmen. Bisa menggunakan asesmen manual atau menggunakan soal-soal yang biasa diketik di print, kemudian dibagikan, bisa juga dengan aplikasi, ada kuisis, ada Kahoot, ada segala macam aplikasi sekarang luar biasa sekali. Jadi itu sebagai sarana teknik saja. Tetap asesmen formatif dan sumatif sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pembelajaran, kesuksesan pembelajaran. Nah, kalau memang didukung dengan alat-alat atau aplikasi yang canggih tadi sekolahnya, itu akan sangat luar biasa mempengaruhi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi yang tidak punya aplikasi jangan berkecil hati, asesmen tetap dilakukan. Yang punya canggih juga dilakukan. Jadi ini sangat relate dengan yang terdiferensiasi tadi ya Bu. Jadi tentunya kita menyesuaikan kurikulum ada dari mulai CP, TP sampai dengan MA, tentu akan terdiferensiasi dan membedakan mana tiap-tiap sekolah kekasan masing-masing. Tidak harus memaksakan penggunaan aplikasi jika memang sumber dayanya ataupun mungkin sarananya tidak mendukung. Gitu ya. Jadi tidak harus penggunaan. Sekarang kan zamannya AI, berarti harus pakai AI, tidak harus intinya ya. Jadi intinya tetap harus menyesuaikan pada kekasan di sekolah tersebut. Begitu ya Bu ya? Ya, jadi disesuaikan dengan karakteristik dan sarana prasarana, tidak harus memaksakan bahwa sudah ada kuisis, sudah ada gempuran teknologi, justru kita jangan diperbudak teknologi, tapi kita yang memperbudak teknologi. Jadi kita bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan apa yang gratis dan sebagainya, kita manfaatkan gempuran tersebut, jangan sampai malah justru kita terus akhirnya tidak melihat, maksudnya tidak melihat perkembangan siswa. Jadi apalagi kalau kuisis ya, kuisis itu kan semua soal disediakan. Kita bisa tidak perlu membuat soal, kemudian disediakan dari pihak kuisis, kita tinggal menarik saja, menggeret-geret ya kan. Nah, itu soal itu kan berlaku untuk umum. Nah, untuk seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Yang kita maksudkan di sini untuk
asesmen formatif dan sumatif kalau bisa disesuaikan dengan karakteristik. Nah, seperti juga yang ada di PMM, itu juga banyak sekali soal-soal yang sudah ada lengkap jawabannya dan sebagainya. Kita boleh mengadopsi, kita boleh mengambil dari sana, tapi tetap disesuaikan dengan karakteristik siswa kita. Karena itu orang yang membuat pastinya disesuaikan dengan siswa mereka. Padahal Betul. karakteristik siswa di setiap sekolah itu berbeda. Jangankan di beda kota ya, beda desa, kampung aja sudah karakteristiknya berbeda. Misalkan kayak sekolah di pegunungan dengan sekolah di laut itu sudah berbeda karakteristik siswanya. Jadi kita tetap boleh mengadopsi, boleh mengambil dari yang lain, tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa kita. Baik, baik, baik. Baik, sementara itu dulu kita coba, Bapak dan Ibu, saya akan mencoba untuk mengecek kawan-kawan yang sudah raise hand. Saya coba cek, silahkan boleh bersuara. Allow to talk, monggo Ibu atau Bapak nih. Purwasila Eka, silahkan. Monggo. Ibu atau Bapak Purwasila, Ibu kayaknya, silakan. Oke, selamat Oh malam. Bapak, Ya, silakan Bapak, maafkan Bapak. ya. Selamat malam juga Bu Dia sebagai narasumber. Selamat malam Pak Purwasila. Ya, izin Bu bertanya ini tentang penilaian sumatif biar saya nggak salah miskonsepsi karena saya lihat di sekolah lain kebetulan di Denpasar itu dirapotkan kan dicantumkan hanya nilai sumatif Bu ya. Ya. Di raport. Nah, apakah berarti kan nilai formatif kita tidak libatkan di dalam raport? Ya, kadang-kadang guru itu hanya memasukkan nilai sumatif itu pada ulangan harian saja. Misalnya seperti ulangan harian, STS, sama penilaian akhir semester. Apakah itu benar dilakukan, Ibu, atau pada saat kita penilaian proses kita juga masukkan nilai tersebut dalam nilai sumatif? Nah, itu aja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purwasila. Tadi di slide terakhir, sebelum terakhir ya, kebetulan ada contoh rapotnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa biasanya memang hasil tes sumatif itu berupa angka atau kuantitatif ya, berbentuk angka, sedangkan deskripsinya itu diambil dari penilaian formatif. Memang yang ada di rapot itu bentuknya angka, tetapi rapot zaman sekarang pasti ada komentar deskripsinya di sebelah kanan atau sebelah kirinya itu loh Bapak. Sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya itu ada deskripsinya. Tadi misalkan di slide saya tadi, nanti saya bagikan slide-nya. Nah, di situ misalkan Dayu, tadi saya contohkan, sumatif 1, itu ulangan harian pertama 64, ulangan harian kedua 68, ulangan harian ketiga 40, ulangan harian keempat, sumatifnya itu dapat 96, di rata-rata itu 67. Nah, nilai Danu 67 itu kuantitatifnya, sedangkan kualitatif deskripsinya bisa menggunakan hasil formatif, yaitu tadi yang rendah dia di sumatif 3 menguraikan ciri bangun datar. Jadi pada saat Danu nilainya 67, di situ deskripsinya dituliskan oleh ibu guru atau bapak gurunya, Danu butuh belajar lagi, pendampingan belajar lagi untuk materi menguraikan ciri bangun datar. Danu sudah memenuhi KKM atau sudah memenuhi pola bilangan dengan baik, sudah memahami pola bilangan dengan baik, begitu. Jadi biasanya yang disampaikan di raport itu adalah yang jelek atau yang masih butuh pendampingan. Yang sudah bagus berarti tidak dicantumkan. Jadi Danu nilainya 67, padahal di sumatif keempatnya dia
dapat nilai 96. Berarti ada yang sudah paham atau jelas memenuhi KKM, ada juga yang tadi 40 belum memenuhi KKM. Jadi deskripsinya itu menggunakan nilai formatif, Bapak. Untuk kuantitatifnya menggunakan sumatif. Baik, Jadi baik, tetap baik. diperhatikan formatifnya. Sudah mulai tergambar ya Pak Purwasila ya. Jadi deskripsinya izin lagi tuh Pak. Silakan. Mohon maaf ya. Biar nggak salah lagi saya, untuk deskripsinya apakah boleh saya ambil dari tujuan pembelajaran? Iya, boleh Pak. Itu kan yang di atas tujuan pembelajaran Pak, tadi yang di slide saya. Ya, karena saya lihat ada beberapa itu diambil dari CP apa namanya, CP pusatnya, apa CP-nya saja. Dari CP-nya. Oh, CP yang dari pusat. Ya, ada CP yang diambil, ada yang saya lihat dari tujuannya itu dari CP itu kan diuraikan ke tujuan. Nah, dari tujuan itulah yang disampaikan ke deskripsinya. Terima kasih Bu, itu ya. Baik Pak. Memang CP itu kan di breakdown menjadi TP. Nah, biasanya satu elemen minimal 2 TP. Nah, di sini yang lemah yang mana Pak? Kan tidak CP-nya, karena CP-nya itu kan misalkan ada 4 TP. Padahal TP-nya itu yang 3 kuat, yang 1 lemah. Maka ya memang diambilnya yang dari TP yang lemah tadi. Jadi untuk TP mengidentifikasi bangun datar, si Aldo masih butuh pendampingan atau butuh belajar lagi, begitu Pak. Kalau CP memang terlalu umum, karena di CP itu ada beberapa TP, sedangkan si anak tadi ada yang TP-nya sudah memenuhi, ada yang belum. Maka yang dideskripsikan adalah yang belum. Baik, baik, baik. Gimana Pak Purwasila? Oke, terima kasih Bu. Pak sudah paham sekarang ya. Kasih. Baik. Ya, tidak usah minta maaf Pak. Kita bulan sudah selesai lebaran. Enggak bercanda ya Pak Purwasila ya. Baik Pak Purwasila, terima kasih atas pertanyaan. Semoga ini juga memberi pencerahan pada kawan-kawan yang lain ya. Jadi tadi sudah kita coba simpulkan bahwa deskripsinya dari formatif dan biasanya diambilnya dari TP. Dan agar tidak terlalu panjang, ditulisnya biasanya justru yang belum memenuhi. Ya. Betul, karena nanti deskripsinya jadi panjang. Jadi bisa rapotnya jadi penuh. Ya, nilai bisa jadi sama, tapi deskripsinya tentu bisa jadi berbeda. Itu mungkin ya Bu Widya ya. Jadi nilai bisa jadi sama-sama 70 misalkan. Tapi 70 itu hasil kalkulasi atau hasil akumulasi dari proses yang berbeda. Jadi ada misalkan ada 4 TP. Nah, saya lemah di identifikasi bangun datar. Nah, kemudian Pak Mufid lemah di TP yang pertama, padahal nilai kita sama. Jadi deskripsinya berbeda, Pak Purwasila. Jadi saya perlu ditingkatkan lagi, butuh pendampingan lagi di identifikasi bangun datar. Sedangkan Pak Mufid perlu dalam menghitung luas dan keliling, misalkan. Dia sudah bisa mengidentifikasi, tapi menghitungnya masih lemah. Jadi nilai yang sama, deskripsinya berbeda karena diambil dari TP yang kurang dikuasai oleh siswanya. Baik teman-teman semuanya, seru banget sebetulnya ini 2046. Bu Widya, kita coba masukkan ini ya ke sesi kuis ya. Karena memang harus ada hadiah. Ya semoga tidak harus sih, kalau memang nanti tidak ada yang memenuhi kriteria ya nggak apa-apa, nanti bisa di-keep lagi oleh panitia, tapi setidaknya hari ini kita akan cobakan panitia akan memberikan 2 giveaway kepada kawan-kawan dahsyat yang ada di sini. Masih bertahan 134 audiens di sesi malam hari ini. Silakan Bu Widya, monggo. Loh, pertanyaan bukan dari Pak Mufid. Oh, pertanyaannya dari saya. Iya. Kan sudah kirim pertanyaan. Baik. Kalau dari saya ada mana saya. ya? Ada di saya sebentar. Saya cari handphone. Iya. Baik. Mana. Baik Bapak dan Ibu. Jadi ada di saya. Semoga saya. Oke ya. Semoga saya juga Bapak dan Ibu. Cuman saya itu tidak boleh. Sebentar. Ada sih saya ada. Di saya ada. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, boleh lewat kolom chat saja ya, Bu Widya ya. Jawabannya dari kolom chat aja. Oke. Pertanyaan pertama Bapak dan Ibu, mengapa kita belajar dan untuk siapa saya mengajar? Ayo, silakan ditulis di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Saya ulangi, mengapa kita belajar dan untuk siapa saya mengajar?
Ayo, itu tadi di slide-slide awal nih, saya masih ingat ya. Ya, masih perkenalan tadi. Ya, belum pada connect. Sengaja pertanyaannya di awal. Jadi baik, silakan Bapak dan Ibu boleh dituliskan di kolom chat ya. Ayo, mengapa kita belajar dan untuk siapa saya mengajar? Oke. Mengapa? Tentu jawabannya ada dua yang minimal Bapak Ibu, karena mengapa dan untuk siapa. Oke, silakan Bapak dan Ibu, mengapa kita belajar dan untuk siapa saya mengajar? Ada di slide awal tadi deh. baru dua Bapak dan Ibu, Pak Ade dan Bu Khairul, tiga. Baik, sudah mulai bermunculan Bu Widya jawaban dari teman-teman. Kita coba 1 menit lagi ya Bapak dan Ibu ya, 8.51 di jam saya ya Bapak dan Ibu. Oke, 1 menit lagi Bapak dan Ibu. Sambil Bu Widya coba cek adakah jawaban yang sudah memenuhi kriteria yang ada ya. Mengapa kita belajar dan untuk siapa saya mengajar? Oh, link tree-nya bisa di-share juga. Oke. Link tree-nya nanti boleh di-share. Oke. Ini ada yang tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oke, baik. Waktu habis. Baik, kita coba Bu Widya, monggo bisa dicek. Ya, seperti inilah kita Bapak dan Ibu. Jadi, monggo Bu Widya dimulai dari yang paling atas. Yang mana ini? Paling awal ada Ade Daud. Ade Daud peserta Ade didik. Daud peserta didik. Jadi, kita belajar untuk peserta didik, mengajar untuk peserta didik, itu maksudnya? Mungkin. Kok jawabannya cuma satu peserta didik. Baik. Kita untuk memperkaya pengetahuan, kita mengajar untuk peserta didik, belajar untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan peserta didik. Oke, kita mengajar untuk peserta didik. Mengapa belajar meningkatkan kompetensi? Yang mana ini enaknya? Monggo yang mana? Saya nderek mawon. Kita belajar untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan peserta didik yang diajar peserta didik. Nah, tadi apa? Kita mengajar untuk peserta didik. Kita belajar untuk siapa? Nah, ini kan maksudnya begini ya, kita di sini konteksnya adalah sebagai guru. Jadi kita ya kan, jadi kita tidak memikirkan yang lain ya. Maksudnya kan kita belajar untuk diri sendiri. Nah, diri sendiri kita itu sebagai apa? Sebagai guru untuk mengembangkan diri, untuk membahagiakan siswa. Jadi kita belajar untuk peserta didik dan mengajar untuk peserta didik. Tadi ada di slide ketiga atau keberapa saya lupa. Jadi yang pemenangnya siapa ini? Yang bisa mendekati berarti yang mana nih Bu Dia? Bisa. Yang paling cepat ini Pak Daud ya? Pak Daud mana ya, Pak Daud? Paling cepat. Oke, Pak Daud. Yang pertama, Pak Daud. Baik. Terima kasih Pak Daud. Pak Daud kok terima kasih. Terima kasih Bu Widya. Pak Daud, selamat. Saya izin untuk mengirimkan data kepada Pak Daud via Daud. Sebentar. Ade Daud ya. Baik. Pak Ade Daud, saya selamat ya Pak Ade Daud. Pak Ade Daud boleh nggak bersuara? Boleh sebentar, kita coba responnya Pak Ade Daud. Ade Daud. Pak Ade Daud. Bukannya tadi Daud. Yang bertanya Pak Ade Daud. Sepertinya tadi yang bertanya. Oh. Iya Pak. Tadi saya di kolom chat tapi tidak dibacakan. Oh. Iya, tadi sepertinya tadi Pak Ade Daud yang bertanya. Oh, Pak Ade Daud yang bertanya. Yang jadi pemenang siapa tadi, Bu? Pak Ade Daud. Oh, Pak Ade Daud. Oke. Pak Ade Daud, selamat ya Pak Ade Daud. Pak Ade Daud, kami kirimkan sebuah data yang Pak Ade Daud bisa kembalikan lagi ke kami, segera diisi data-datanya untuk bisa kami proses ke panitia nanti agar bisa terkirim. Baik, selamat Pak Ade Daud. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu sama
Baik. Bapak. Masih ada satu lagi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya 25.3. Wah, waktunya cepat sekali ya. Baik, untuk yang kedua, siap ya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya. Pertanyaannya kalau ini harusnya fix ini. Pertanyaannya adalah sebutkan, kalau sebutkan berarti harus menyebut ya. Sebutkan 5 prinsip asesmen. Saya ulangi, sebutkan 5 prinsip asesmen. 5 prinsip asesmen. Silakan, saya tunggu. Tadi sudah ada kalau yang memperhatikan ya di linknya. Oke, silahkan 5 ya teman-teman ya. 5 prinsip asesmen. 5 Pak Eko, jangan 1. Baik, kita coba 1,5 menit lagi deh. Ayo, Bapak dan Ibu. Ya, 30 detik lagi. Ya, Bapak Ibu. 10, 6, 3, 2, 1. Oke, baik. Kita coba lihat Bu Widya, ada banyak kawan-kawan yang sudah mengirimkan jawaban 5 prinsip asesmen. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Di sini dicari yang benar dan tercepat, ya. Benar dan tercepat. Jadi tidak hanya benar saja. Ada 5 prinsip asesmen, yaitu yang pertama terpadu dengan proses pembelajaran. Yang kedua netral, yang ketiga sederhana dan informatif, yang keempat adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya. Yang kelima reflektif. Nah, di sini yang paling cepat dan kebetulan alhamdulillahnya benar adalah Pak Umar Fauzi. Nah, yang lainnya banyak yang benar, tetapi lebih cepat Pak Umar Fauzi. Baik. Pak Umar Fauzi, selamat ya Pak Umar Fauzi. Sebentar, saya cari dulu Pak Umar. Pak Umar. Kita coba cari Pak Umar sebentar. Pak Umar biar kedengaran suaranya juga. Pak Umar Fauzi. Oke. Silakan Pak Umar. Monggo. Iya. Selamat ya kedengaran. Pak Umar. Sudah Halo. Pak Umar. Iya. Selamat Pak Umar, dari mana ini? Saya dari Bondowoso, Jawa Timur. Oh, dari Bondowoso, Jawa Timur. Baik, selamat ya Pak Umar. Pak Umar, kami mengirimkan satu isian data dari Pak Umar di kolom chat. Pak Umar nanti isi dan kembalikan lagi ke kami ya. Oh, melalui chat ini aja cukup? Ya, melalui chat ini saja. Pak Umar kan tidak punya nomor WhatsApp saya, tidak usah ya. Lewat kolom chat ini saja Pak Umar. Jadi lewat kolom chat ini saja saya sudah mengirimkan beberapa isian saya by Japri ke Pak Umar di kolom chat ya. Silahkan bisa diisikan dan dikembalikan ke kami. Selamat kepada Pak Umar dan Pak Adi Daud untuk sesi malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang sebelum kita akhiri sesi di malam hari ini. Tadi panitia juga sudah mengirimkan tautan Linktree untuk Bapak dan Ibu bisa mengisikan penugasan. Penugasan ada di Linktree tersebut sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hak sertifikat 32 JP yang beruntun. Jadi karena kita seri beruntun, ini sudah seri ketiga. Jadi kita
berikan penugasan untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Untuk kawan-kawan yang merasa kesulitan mendapatkan sertifikat per sesi, jadi per sesi itu sebetulnya juga ada sertifikat Bapak dan Ibu. Sertifikatnya itu ada di CTM ya Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu harus registrasi dulu di CTM-nya Bapak dan Ibu di Casio Teacher Member. Jadi di sana di akunnya nanti akan semat sertifikat per sesinya kalau memang Bapak dan Ibu mengikuti sesuai dengan alur flowchart yang ada. Begitu Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau saya belum bisa membacakan semua dan belum bisa melayani Bapak dan Ibu sampai dengan 20.58. Baik, di penghujung sesi Bu Widya monggo satu closing statement untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mufid atas kesempatannya. Bapak Ibu hebat yang luar biasa, kita memang di sini ditakdirkan untuk menjadi pendidik ya. Jadi tidak hanya mengajar saja, tapi kita juga harus mendidik. Dan sekarang ini sedang digerakkan dan gencar-gencarnya kurikulum merdeka. Jadi dalam kurikulum merdeka ini tujuan pembelajaran adalah mendekatkan siswa menuju kodratnya atau mendekati kodratnya sesuai dengan statementnya Ki Hajar Dewantoro bahwa tugas kita adalah mendampingi siswa untuk mewujudkan mimpinya atau mendampingi siswa mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sehingga kalau memang tujuan kita membahagiakan siswa setinggi-tingginya, maka kita juga harus berbahagia. Jadi nggak mungkin kita membahagiakan tapi kita sendiri tidak berbahagia. Maka sebagai guru-guru yang sangat luar biasa, kita harus berbahagia, kita harus ikhlas mendampingi mereka, kita harus menerima mereka apapun keadaan mereka. Jadi jangan menjadikan tugas mulia ini sebagai beban, tapi nikmati prosesnya dan rasakan indahnya sebagai guru. Begitu Mas Mufid. Jadi kita harus tetap selalu berbahagia. Kita belajar untuk siapa? Untuk siswa, karena dalam hal ini kita tugasnya adalah mendampingi siswa. Jadi kita sebagai pendamping yang baik, kita harus terus belajar dan terus belajar. Dan kita mengajar juga untuk siswa. Baik, terima kasih Bu Widya mendekatkan siswa pada kodratnya, mendampingi siswa untuk bisa membahagiakan siswa setinggi-tingginya. Jadi kita juga harus berbahagia. Bahagialah, terima apapun keadaan, dan nikmati serta rasakan prosesnya. Terima kasih Bu Widya, Bapak dan Ibu semuanya. Tepuk tangan lagi dong, kasih virtual boleh, walaupun mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa bersuara, tapi itu akan menjadi kebanggaan bagi kami. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, akhirnya sampailah kita di penghujung sesi pada sesi malam hari ini di Casio seri ke-118. Insya Allah kita akan bertemu kembali Bapak dan Ibu di 2 minggu ke depan untuk seri-seri selanjutnya. Masih dalam serangkaian kita mencoba memberikan literasi, edukasi, dan informasi tentang pendidikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu, saya selaku pendamping yang mendampingi Ibu Widya untuk sesi malam hari ini tentu banyak kurang, banyak salah dan hilaf tentunya dalam kami bisa memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu. Hantu demi pergi berlari, tak kuasa dan tak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, sukses Widya, selalu. bisa hadap ke kamera, saya izin capture 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Widya, terima kasih Casio tim yang tidak bisa muncul tapi tetap berperan di belakang layar. Masih ada Mbak Pinta, masih ada Bu Teti, masih ada Mbak Risa. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Pinta, terima kasih semuanya. Sesi yang dahsyat luar biasa Bapak dan Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam sehat semuanya. Terima kasih semuanya.